Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Berikut adalah video untuk menjelaskan seluruh ketentuan Lomba Bulan Bahasa 2021 di SMA Budi Warman 1. Adapun timeline-nya, Bulan Bahasa 2021 ini akan dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama tentu saja diawali dengan sosialisasi dan pendaftaran peserta yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021. Kemudian yang kedua, agenda ini juga sudah kita laksanakan, yakni technical meeting pada tanggal 21 Oktober 2021 yang berisi seluruh ketentuan umum lomba, dan ketentuan tersebut akan kami jelaskan kembali pada video ini. Kemudian yang ketiga, di tanggal 23 Oktober, jadi hari Sabtu nanti kalian datang ke sekolah dengan menggunakan batik bebas. Bagi perempuan, roknya itu putih ya warnanya, kemudian yang laki-laki celananya warna putih ya. Jadi gunakan seragam seperti pada biasanya. Kemudian di tanggal 26 Oktober nanti akan ada 3 lomba yang akan dilaksanakan dengan ketentuan jam yang berbeda, yakni lomba puisi, pidato bahasa Indonesia, dan English Speech Competition. Dan 28 Oktober yakni lomba cerdas cermat 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Lalu yang terakhir, acara puncak dari seluruh kegiatan bahasa akan diadakan seminar bahasa pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan pemateri yang telah ditentukan. Jadi ini akan diikuti oleh seluruh siswa dari mulai kelas 10, 11, dan 12. Kemudian lanjut pada ketentuan umum perlombaan. Nanti yang akan menjelaskan jadi dibagi 2 ya, untuk pidato bahasa Indonesia dan pidato bahasa Inggris akan disampaikan oleh saya. Pidato bahasa Indonesia akan dilaksanakan atau disampaikan oleh Ibu Adelia. Jadi saya hanya akan beberapa lomba saja gitu ya. Mari kita simak selanjutnya ketentuan perlombaan bulan bahasa. Untuk peserta, masing-masing pesertanya yakni kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian kategori lomba yang akan kami selenggarakan yakni pidato bahasa Indonesia 1 orang, pidato bahasa Inggris 1 orang, pembacaan puisi juga 1 orang. Kemudian poster. Poster juga akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh 1 orang. Sedangkan lomba yang terakhir, cerdas cermat 3 bahasa, akan dilaksanakan oleh 3 orang secara beregu. Oke, kita mulai dulu di pidato bahasa Inggris ya, supaya sekalian. Teks pidato yang kalian akan sampaikan ketika lomba ini adalah hasil karya sendiri untuk lomba pidato bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Teks pidatonya berapa durasinya? Yakni 5 sampai 8 menit. Karena kalian pasti butuh persiapan, dan ini kan bukan bahasa pertama kalian, so I just give you the time, so you have to prepare more in order to present your best, I mean. And then after that, temanya yang akan dipilih yakni change, perubahan. Karena manusia itu pasti mengalami perubahan, baik itu sikap, karakter, perilaku. Kemudian mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang perubahan iklim. It's okay ya, selama berkaitan dengan perubahan, you can pick your choice. Bisa saja kalian memasukkan quote atau kutipan ke motivational seseorang gitu, atau inspiration, atau bisa jadi stories, how people change from one character to the other character. So it's your choice. I give you the creativity and I give you the time for exploring
And then you have to arrive at the school before the session. Jadi hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Kemudian peserta diharapkan untuk membuat naskah pidato ini secara tertulis. Jadi kalian harus menyiapkan dokumennya. Ukuran kertasnya ya ini A4 times New Roman atau Arial. Kemudian fontnya 12, spasinya 1,5. Dan ini harus murni benar-benar karya sendiri, gitu ya. Kalau kalian mau mencantumkan kutipan hasil orang lain, maka cantumkan referensinya atau sumbernya, siapa yang mengatakan hal tersebut. Jadi supaya kita tidak menjiplak karya orang lain ya. Kemudian topik atau tema pidato bukanlah judul pidato. Jadi walaupun temanya change, kalian bisa mengubah atau menyesuaikan tema tersebut dengan judul yang kalian mau. Kemudian keputusan Dewan Juri dalam setiap perlombaan ini tetap ya tidak bisa diganggu gugat gitu ya, bersifat mutlak. And then susunan naskah pidatonya ada 3, ada pembukaan, isi, dan penutup. Jangan lupa sapa jurinya gitu atau mungkin teman kalian yang akan berada di ruangan. Setelah itu ada beberapa kategori penilaian, yakni appearance and performance. Tentu saja ketika kalian memulai sebuah pidato akan ada penilaian mengenai penampilan kalian overall gitu ya. And then intonation and fluency. Yang di sini tuh yang penting tuh bukan precise how you pronounce the words or how you pronounce the sentence. It's not like that gitu. But as long as the reader also the judges understand the meaning, it's okay. And then pronunciation and articulation, artikulasinya. Jadi cara kalian, misalkan kalian bilang fokus, ya fokus gitu ya. Jadi mulut ini posisinya juga terbuka gitu ya. Kemudian ada content and creativity. Of course, when you make a speech or a written text, you should follow through the guidance gitu ya. Ada konten atau isinya dengan tema, apakah sesuai atau tidak. Kemudian kreativitasnya, kalian boleh menggunakan kreativitas yang kalian mau gitu di speech itu. Kemudian ada time and accuracy, because I need those person to be performed at least 5 to 8 minutes. And then after all, if you got the result, if you are excellent, you will get 100. That's the maximum point. Kemudian saya mau ke kriteria poster ya. Poster ini masih sama, temanya tentang pendidikan. Nah, poster juga dibuat secara manual. Kalau tahun lalu itu secara digital, tahun ini kita buat secara manual, jadi on the spot. Durasinya 2 jam. Kalian bisa membawa alat-alat yang kalian miliki sendiri ya. Jadi kami hanya menyediakan kertas ukuran A3. So you have to be careful kalau kalian pakai cat air ataupun cat yang minyak mungkin gitu ya. Media apapun yang kalian gunakan, so you have to be careful. And then jangan memasukkan unsur sara atau politik. Remember, this is a masterpiece that you made gitu. Jangan sampai ada ini rasis or something gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian proporsi tulisan, kemudian gambar juga seimbang, sama warnanya tuh jadi lebih menarik gitu ya. Jadi pas gitu kalau kita lihat. Kemudian menggunakan bahasa. Kalau kalian mau memilih untuk memasukkan kata-kata atau kalimat gitu ya, boleh silakan kalian pilih dari 3 bahasa ini atau mencampur. It's okay. Whatever makes you convenient. Gitu. And then put the hashtag bulan bahasa 21, hashtag SMA BW1, hashtag pendidikan. Jadi nanti kalian selain nama dan kelas, kalian harus write down those hashtags gitu. Nah, tidak diperkenankan untuk meniru karya orang lain. Karena karya yang berupa manual ataupun digital tuh pasti ada hak ciptanya gitu ya.
Jadi jangan sampai itu ada di Pinterest atau di Google gitu ya, nanti akan copyright. After that, the cerdas cermat. Oke. Peserta diharapkan untuk dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Selama perlombaan cerdas cermat berlangsung, peserta berpakaian rapi, sopan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban. 2. Siswa merupakan kelas 10, 11, dan 12, dan lomba akan dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 3 siswa ya. Kemudian nomor 4, sudah melakukan proses pendaftaran dan terdata mengikuti lomba. Jadi karena sudah kami data nih ya, hanya peserta yang sudah ada namanya yang boleh ikut gitu ya perlombaan tersebut. And then lomba cerdas cermat mengenai bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia. Jadi akan ada pengetahuan umumnya dan mungkin sedikit-sedikit makna atau beberapa materi yang memang sifatnya general atau umum gitu ya. Jadi biar kelas 10 juga nggak terlalu jomplang, 11 apalagi 12 gitu ya. So we have to make the NMAT gitu, biar imbang, fair. And then peraturan khususnya, lomba cerdas cermat akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021. Nanti tempatnya juga di sekolah. Jadi seluruh lomba ini akan mengikuti follow guidance-nya dari sekolah gitu ya. And then dilarang menggunakan alat komunikasi atau handphone selama perlombaan berlangsung. Gitu. Kemudian 3, dilarang membuat kegaduhan selama proses perlombaan dilaksanakan. Tetap prokes gitu ya untuk apalagi yang cerdas cermat ini gitu. Nanti akan ada ruangan yang disiapkan secara khusus gitu, supaya nanti babak penyisihannya bisa langsung dilaksanakan gitu per level. Jadi kelas 10 nanti akan bersama kelas 10 lagi gitu ya babak penyisihannya, kelas 11 juga demikian dan kelas 12 juga demikian. Jadi ada perubahan dari pada saat technical meeting kemarin kan 101 gitu, one team, tapi kami merevisi kebijakan tersebut sehingga nanti kelas 10 menghadapi kelas 10 lagi, kemudian kelas 11 juga akan diseleksi dengan kelas 11 dan kelas begitupun dengan kelas 12. Gitu. Apabila terdapat kecurangan pada saat lomba, maka kelompok tersebut akan didiskualifikasi. Karena ini bersifat tim, jadi usahakan kerjasamanya, gitu ya. And then keputusan Dewan Juri of course bersifat mutlak gitu ya, and tidak dapat diganggu gugat. Untuk reward, kami akan usahakan gitu ya adanya piala dan sertifikat, so both winners and participants can get their own certificates. Untuk yang CC, pialanya itu secara beregu, kecuali untuk lomba-lomba yang lain yang bersifat individu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Adel. If you have further questions, maybe you can ask or you may see the notification on the group. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delia Nurhapsari. Di sini saya akan menyampaikan peraturan dari perlombaan, yaitu pidato dari bahasa Indonesia. Pada sebuah teks pidato yaitu merupakan hasil karya kalian sendiri. Dalam teks perlombaan pidato tentunya berdurasi yakni 3-5 menit. Dan pastinya di dalam peraturan lomba pidato ada penilaian artikulasi, intonasi, serta kreativitas yang akan terlampir pada peraturan lomba tersebut. Pada pidato bahasa Indonesia tentunya sudah ditentukan temanya adalah tema pendidikan. Selanjutnya, selama perlombaan berlangsung, para peserta harus berpakaian rapi, sopan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban. Dan pada sebuah peraturan lomba di sana, keputusan dari Dewan Juri tentunya bersifat mutlak dan tidak dapat untuk diganggu gugat. Selanjutnya, pada peserta diharapkan untuk memperhatikan hal-hal berikut,
yaitu naskah pidato merupakan naskah asli yang dibuat oleh peserta tanpa adanya unsur plagiarisme atau unsur plagiat. Apabila didapati peserta yang menggunakan naskah asli atau plagiarisme, maka peserta akan didiskualifikasi atau tidak bisa diikut sertakan di dalam lomba tersebut. Oke, selanjutnya di dalam penilaian pidato di sana, yaitu topik atau tema pidato bukanlah judul pidato. Jadi peserta diharapkan untuk bisa membuat judul dari masing-masing sesuai dengan topik dari tema tersebut, yaitu temanya adalah pendidikan. Durasi pidato sudah dikatakan 3-5 menit, yang terdiri yang pertama pastilah ada pembukaan, lalu dilanjutkan dengan isi dari pidatonya, dan yang terakhir disertai dengan penutup dari pidato tersebut. Oke, selanjutnya yang akan disampaikan di sini adalah sebuah kriteria penilaian di dalam pidato bahasa Indonesianya. Kriteria pidato yaitu yang pertama, adanya kesesuaian dari tema dengan judul dan isi pidatonya. Dan selanjutnya, adanya sistematika dari pembawaan kalian membawakan pidato bahasa Indonesia tersebut. Dan pastilah ada penilaian dari penggunaan bahasanya, menggunakan bahasa yang baik dan benar di dalam perlombaan pidato bahasa Indonesia ini. Dan selanjutnya, penilaian yang akan dinilai oleh para dewan juri ada yang namanya vokal, yaitu suara kalian dan kejelasan suaranya dalam memberikan pidato dari bahasa Indonesia tersebut di dalam perlombaan. Oke, artikulasi, kejelasan dalam mengungkapkan isi dari pidato yang kalian berikan. Dan selanjutnya ada yang namanya intonasinya, nada tinggi dan nada rendahnya dalam menyampaikan isi pidato secara baik dan benar. Dan yang terakhir, di dalam kriteria penilaian pidato bahasa Indonesia pastilah ada yang namanya kreativitas. Jadi secara kreativitas kalian pastilah dinilai di dalam perlombaan pidato bahasa Indonesia ini. Oke, selanjutnya, selain dari pidato bahasa Indonesia yang akan saya sampaikan di sini, ada yang namanya perlombaan dari puisi di dalam perlombaan Bulan Bahasa 2021. Yaitu yang pertama, puisi tersebut berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya dari Khairil Anwar. Dan selama perlombaan berlangsung, peserta harus berpakaian rapi, sopan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban selama perlombaan itu berlangsung. Dan selanjutnya, keputusan dari para dewan juri tentunya bersifat mutlak dan tidak dapat untuk diganggu-gugat. Ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebagai peserta perlombaan Bulan Bahasa 2021. Yaitu pada sebuah naskah puisi tentunya tidak boleh selain puisi yang telah ditentukan. Tadi sudah ditentukan adalah judulnya Puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Dan selanjutnya, peserta dapat menambahkan background atau suara sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya sebagai peserta. Karena di sana pastinya juga ada yang namanya durasi dari pembacaan puisinya, yaitu 2-3 menit dalam penyampaian puisi dari Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Oke, selain dari durasi pembacaan puisi, pastilah ada yang namanya kriteria penilaiannya di dalam pembacaan puisinya. Yang pertama yang akan dinilai ada penghayatannya dalam pembawaan membacakan puisi dalam perlombaan Bulan Bahasa 2021. Selanjutnya yang akan dinilai ada yang namanya penampilannya, gaya kalian dalam membacakan puisinya, bagaimana penampilannya dalam membawakan puisi. Oke, selanjutnya ada intonasinya, suara yang kalian berikan dalam perlombaan puisi Senja di Pelabuhan Kecil akan kami nilai bagaimana intonasi, nada tinggi, nada rendahnya ya. Lalu setelah itu ada pelafalan dalam membacakan puisi. Dalam membacakan puisi pastinya boleh melihat teks, namun jika tidak melihat akan lebih baik ya dalam penilaian
dalam perlombaan puisi Bulan Bahasa 2021 tersebut. Dan yang terakhir di dalam penilaian puisi di Bulan Bahasa 2021 ini adalah mimik wajah kalian dalam membacakan puisi dari Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Bagaimana mimiknya, wajahnya, karena dalam ruangan nanti diperbolehkan untuk membuka masker ya dalam perlombaan. Lalu jika sudah selesai lomba diharapkan untuk menggunakan masker kembali ya, karena kita harus menerapkan prokes, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, untuk perlombaan dari Bulan Bahasa 2021 dari saya yang saya bisa sampaikan dari pidato bahasa Indonesia dan puisi. Bila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WhatsApp ya, atau bisa dihubungi via telepon. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.